Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai Responsibility Accounting and Reporting. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Tasya Rafaliza, NPM 007, lalu ada Anda Kalirisa Jakat, NPM 004, Devita Agustini Butar-Butar, NPM 023, Wulan Fadlatu Syifa, NPM 025, Anissa Febriani, NPM 027, dan Niken Hanum Pratiwi, NPM 029. Selanjutnya ada definisi Responsibility Accounting, yaitu merupakan sistem akuntansi yang menghasilkan laporan biaya atau profit kepada manajemen yang bertanggung jawab atas suatu aktivitas untuk tujuan pengendalian. Selanjutnya itu ada tujuan responsibility accounting, yaitu menyediakan manajemen dengan alat kontrol biaya yang berguna dan mencatat dan melaporkan biaya yang timbul sebagai akibat dari setiap aktivitas kepada individu di perusahaan yang bertanggung jawab untuk mengendalikan aktivitas. Responsibility accounting atau akuntansi pertanggungjawaban menekankan pada pengendalian biaya internal dan bukan pengendalian biaya produk. Akuntansi pertanggungjawaban ini menekankan biaya yang dikeluarkan oleh suatu kegiatan atau kelompok kegiatan daripada biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan suatu produk. Lalu selanjutnya ada ilustrasi responsibility accounting, yaitu maintenance department melakukan pemeliharaan departemen dengan total maintenance horse budget selama 2.500 jam dan actual horse selama 2.000 jam. Actual cost yang terjadi sebesar $125.000, sedangkan budget fixed cost sebesar $75.000. Budget variable cost yaitu $10 per jam. Berapa biaya pemeliharaan dibebankan ke Departemen Pemeliharaan? Tarif pemeliharaan departemen per jam yaitu fixed cost 30 per jam dolar, variable cost 10 per jam dolar, dan totalnya itu 40 per jam dolar. Lalu ada biaya yang dibebankan, yaitu tarif dikali actual maintain hours, yaitu 40 per jam dolar dikali 2.000 jam. Itu 40, totalnya itu yaitu 40.000 jam dolar. Lalu ada perbandingan biaya yang dibebankan dengan biaya aktual, yaitu variansnya actual cost dikurang cost yang dibebankan. Bernilai positif maka unfavorable, dan bernilai negatif maka favorable. Biaya aktualnya itu $125.000. Biaya yang dibebankannya itu $80.000 dan totalnya $45.000. Selanjutnya ada perbandingan fixed cost budget dengan yang dibebankan, yaitu budget fixed cost $75.000, fixed cost yang dibebankan yaitu $60.000 dan variansnya $15.000. Terdapat sisa varians akan dibebankan ke manajer pemeliharaan, yaitu $30.000 yang disebut spending variance terjadi karena inefisiensi Departemen Pemeliharaan, kenaikan biaya overhead, dan salah menganggarkan overhead. Selanjutnya ada responsibility reporting yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Ada responsibility reporting. Next. Ada definisi responsibility reporting ialah sebuah program yang mencakup semua manajemen operasi di mana divisi akuntansi, cost atau budget menyediakan bantuan teknis dalam bentuk laporan pengendalian secara periodik. Responsibility reporting merupakan fase pelaporan dari responsibility accounting. Tujuan dari responsibility reporting ialah untuk melakukan pengendalian biaya atau control cost. Next. Menurut traditional view, tujuan utama dari responsibility reporting yaitu ada dua. Yang pertama, untuk memotivasi organisasi atau orang di dalam sebuah perusahaan supaya memberikan performa terbaik, supaya dalam perusahaan dapat mencapai efisiensi terhadap penggunaan sumber daya. Yang kedua, untuk melakukan identifikasi jika terdapat inefisiensi dalam penggunaan sumber daya sehingga manajer dapat melakukan pengendalian dalam penggunaan cost. Next. Ada karakteristik
karakteristik responsibility reporting. Yang pertama, laporan seharusnya sesuai dengan organisasi jabatan masing-masing organisasi. Misalnya, untuk manajemen puncak, maka laporan yang disampaikan merupakan pandangan pabrik atas perusahaan. Yang kedua, laporan harus konsisten dalam format dan isi setiap kali diterbitkan. Perubahan hanya dilakukan bila kuat dengan penjelasan kepada pengguna. Yang ketiga, laporan seharusnya tepat waktu. Meskipun banyak inefisiensi yang akan dilaporkan, maka harus segera dilaporkan, sehingga manajemen dapat melakukan tindakan antisipasi atas kejadian tersebut. Next. Yang keempat, ada laporan diatur secara teratur untuk meningkatkan kegunaannya, sehingga manajer akan mengetahui kapan laporan akan tersedia. Yang kelima, laporan seharusnya mudah dipahami. Jika laporan tersebut memiliki terminologi akuntansi sulit dipahami, maka informasi penting akan selalu sulit untuk dikomunikasikan, atau bisa jadi akan timbul miskomunikasi antara pembuat laporan dan pengguna. Yang keenam, ada laporan seharusnya ringkas, namun tidak menghilangkan unsur detail, sehingga pengguna tidak merasa berlebihan dalam memperoleh informasi. Dikarenakan jika pengguna memperoleh informasi yang berlebihan, bisa membuat pengguna bingung dalam mengambil keputusan atau melakukan tindakan atas suatu laporan. Next. 7. Laporan seharusnya membandingkan antara kejadian aktual yang terjadi dengan anggaran yang telah disusun, sehingga bisa dilakukan evaluasi atas keduanya. Yang kedelapan, ada laporan seharusnya bersifat analitis, sehingga atas laporan tersebut dapat dilakukan pemahaman atau penelitian lebih mendalam oleh akuntan lainnya, guna membuat keputusan selanjutnya. Yang terakhir, yaitu yang kesembilan, ada laporan untuk manajemen operasi, seharusnya dilaporkan dalam unit fisik, bukan dalam kurs mata uang, sehingga manajemen operasi dapat memahami dengan mudah tanpa melakukan penelitian yang lebih mendalam, yang dapat menjadikan inefisiensi dalam melakukan tugas manajemen operasi. Next. Selanjutnya adalah flexible budget. Next. Definisinya adalah anggaran fleksibel adalah anggaran yang bisa menerima terjadinya perubahan dalam perhitungan serta pengeluaran. Hal ini dapat menunjukkan bagaimana berbagai jenis biaya bisa saja berbeda pada jumlah produksi maupun jumlah penjualan yang berbeda atau fleksibel budget. Next. Bentuk-bentuknya ada 3. Yang pertama, bentuk formula. Anggaran ini menunjukkan gambaran biaya variabel dan biaya tetap dari setiap lini perusahaan. Kedua, bentuk tabel. Anggaran yang satu ini tidak menunjukkan biaya variabel serta biaya tetap secara menonjol. Namun tabelnya justru menunjukkan dengan jelas besaran biaya di setiap pos berdasarkan tingkat aktivitas atau produksi perusahaan. Ketiga, bentuk grafik. Anggaran ini akan berfungsi sebagai pelengkap untuk kedua anggaran di atas. Next. Tujuannya, anggaran fleksibel bahkan bisa dipakai setelah selesainya periode akuntansi menjadi alat evaluasi, sehingga keberhasilan setiap area atau unit di dalam perusahaan dapat diketahui dengan baik pada periode tersebut. Yang kedua, anggaran fleksibel juga bisa dipakai untuk menghitung berbagai aktivitas keuangan perusahaan, seperti tingkat pengeluaran untuk berbagai biaya yang dikeluarkan selama periode tertentu. Besaran biaya ini tentunya akan sangat variatif, tergantung pada jumlah perubahan pendapatan perusahaan, termasuk perubahan aktivitas perusahaan itu sendiri. Next. Karakteristiknya ada 2. Yang pertama, ditunjukkan untuk keseluruhan aktivitas perusahaan yang terdapat pada sebuah rank relevan, dan tidak hanya ditunjukkan untuk satu aktivitas tertentu saja di dalam perusahaan. Kedua, bersifat dinamis dan tidak statis. Anggaran ini bisa disesuaikan dengan berbagai aktivitas yang masih ada di satu rank relevan meskipun periodenya sudah selesai. Next.
Di sini ada bentuk anggaran-anggaran fleksibel. Yang pertama ada bentuk formula disusun dalam bentuk yang menggambarkan unsur variabel dan unsur tetap dengan jelas yang dimiliki oleh tiap pos biaya. Lalu ada bentuk tabel. Jika membuat anggaran fleksibel dalam bentuk tabel, maka bisa dilihat berapa besarnya biaya masing-masing pos. Besaran biaya ini bisa dilihat dari berbagai tingkat kegiatan atau output. Namun, pada bentuk ini, anggaran tidak akan menunjukkan unsur tetap maupun unsur variabel. Selanjutnya, ada bentuk grafik. Untuk bentuk grafik merupakan anggaran fleksibel yang disajikan dengan bentuk pelengkap dari dua jenis bentuk anggaran sebelumnya, yaitu bentuk formula maupun bentuk tabel. Lalu yang terakhir ada bentuk aktiva, yaitu metode membuat anggaran yang didasarkan pada perhitungan dan pengukuran aktivitas, bisnis, dan biaya yang terkait. Selanjutnya, di sini ada cara membuat anggaran fleksibel, yaitu dengan menyusun anggaran ini memerlukan dasar dan kemampuan tersendiri agar penganggarannya dana bisa berjalan dengan lancar dan tidak ada kesalahan fatal di dalamnya. Selanjutnya, di sini ada cara membuat anggaran fleksibel. Yang pertama itu dengan cara menentukan rentangnya biaya yang relevan terhadap rentangnya aktivitas yang telah disusun oleh perusahaan, lalu melakukan analisis tentang biaya yang relevan mengacu pada analisis pembiayaan yang telah disusun, kemudian melakukan permisalan biaya berdasarkan jenis masing-masing usaha, lalu melakukan penyusunan biaya anggaran fleksibel berdasarkan pada variabel anggaran fleksibel dalam tingkat aktivitas yang relevan range. Selanjutnya. Baik. Selanjutnya ada analisis penyimpangan fleksibel budget. Penyimpangan fleksibel budget terbagi menjadi dua. Yang pertama, penyimpangan efektivitas. Yang kedua, penyimpangan efisiensi. Yang pertama ada penyimpangan efektivitas. Efektivitas adalah keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan lebih dulu. Penyimpangan ini secara umum bisa juga disebut penyimpangan volume atau penyimpangan target yang ditentukan. Kedua, penyimpangan efisiensi. Penyimpangan yang terjadi karena perubahan harga per unit atau karena pengguna input yang tidak efisien jika anggaran input lebih kecil dari input aktual. Selanjutnya, rumus fleksibel budget. Rumus untuk menghitung jumlah biaya ada anggaran fleksibel untuk setiap tingkat produksi adalah bagi berikut. Besarnya anggaran fleksibel sama dengan buka kurung biaya variabel dikali kuantitas tutup kurung ditambah biaya tetap. Selanjutnya ada contoh fleksibel budget. Contoh soal. Suatu produksi memiliki rencana dengan jumlah 10.000 unit dengan biaya variabel sebesar 7.000 dan biaya tetap sebesar 17 juta. Maka perhitungan besaran anggaran fleksibelnya adalah 7.000 dikali 10.000 ditambah 17 juta, sehingga hasilnya adalah 87 juta. Kesimpulan 1. Baik static budget maupun flexible budget, kedua-keduanya dapat dijadikan sebagai alat bantu pengendalian biaya produksi. Akan tetapi, flexible budget lebih efektif dijadikan sebagai alat bantu pengendalian biaya produksi karena flexible budget disusun berdasarkan beberapa tingkat aktivitas. 2. Ketika flexible budget dibandingkan dengan anggaran di awal periode, hasilnya adalah active variance. Active variance menunjukkan perubahan pendapatan atau biaya yang seharusnya terjadi, sesuai dengan perbedaan antara aktivitas anggaran dan hasil aktualnya. Baik, cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf, karena kesempurnaan hanya milik Rizky Febrian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.